terlanjur kecemplung gitu loh. Bener kalau misalnya besok aku bisa berhenti ngerokok ya berhenti gitu loh, cuman ya Hai. Kenalan dong. Halo, kenalin nama aku Luli. Sekarang umur 25 tahun. Kebetulan aku marketing di salah satu perusahaan punya Crazy Rich Malang. Oke. Namaku Tasya Faradila. Panggilannya Tasya. Boleh dipanggil sayang. Umurku 21. Kuliah semester akhir, sekarang lagi nyusun tugas akhir. Biasa dipanggil Bima. Umur saya 22 tahun, Mas. 22 tahun. Ya, Lagi sibuk apa, Mas? magang di pom bensin, Mas. Namaku Maria Carolina. Aku biasa dipanggil Maria. Aku umur 20-an. Aku lagi sibuk kerja aja sih. Aku kerja di portal media online gitu di Jakarta. Oke, halo kenalin, nama aku Vita. Umurku 22 tahun. Kesibukannya sekarang kerja sama kuliah. Kerjanya di mana? Di Square Carnival, jangan lupa mampir. Oke. Mas Bang ngerokok apa enggak? Saya alhamdulillah merokok, Mas. Aku Pasif atau aktif? aktif. Ngepus. Terus rokok atau vape? Sekarang lebih ke ngerokok tapi nge-vape ya pernah. Kayak belajar Keren. Merokok. Pasif dan aktif. Ngerokok. Aku nggak ngerokok. Kenapa? Ya nggak apa-apa, nggak pengen ngerokok aja sih. Nggak pengen ngerokok? Iya. Pernah nyoba ngerokok nggak tapi? Belum pernah sama sekali. Sama sekali? Sama sekali belum pernah dan emang nggak pernah. Nge-vape pernah coba sekali, tapi nggak bisa, jadi ya nggak dilanjutin karena emang aku sendiri nggak pengen ngerokok atau nggak pengen nge-vape. Nggak bisa tuh yang kayak gimana sih? Apa ya, pas pertama kali diajarin salah satu temen aku nih, itu langsung kayak batuk terus di tenggorokan nggak enak gitu rasanya. Sejak kapan Kak Tasya nih ngerokok? Sejak SMA. Awalnya tuh coba-coba aja. Terus tapi kok lama-lama ketagihan ya. Saya sejak kuliah. Lulus SMK, habis itu kan kerja itu mulai ngerokok sekitar tahun 2018. Aku ngerokok dari tahun 2018 sampai sekarang. Berarti kuliah masih? aku kuliah semester akhir wisan. Alasannya Kak Vita merokok kenapa? Gimana nih ceritanya awal-awalnya? Boleh dong ceritain? Apa ya? Penasaran sih sebenarnya. Penasaran karena kan teman-teman emang banyak yang ngerokok. Habis itu aku tuh pertamanya itu nge-vape dulu. Ya. Nge-vape, habis itu kok tiba-tiba aku nggak telaten. Akhirnya pengen yang lebih simple, nyoba ngerokok. Terus keterusan, vape-nya tak tinggal. Aku ngerokok soalnya pas itu tuh aku lagi habis diputusin toh. Habis diputusin sama pacarku yang dulu. Mantanku. Mantan dong, ya. Heeh. Terus kan pacaran lama, itu 7 tahun. Enggak, 6 tahun. Terus habis itu putus, terus gila ngono kan. Terus akhirnya aku healing ke Bali. Nah, pas ke Bali tuh sama teman-teman. Terus ya wes lah di situ terus kayak ditawari nyoba gitu kan. Terus ya wes aku nyoba, yo maksa ngono sih, tapi pas iku vibes nek Bali kan enak ya kan, kayak chill ngono ya. Terus ditawari rokok, akhirnya kok enak rokok adek pantai ngono loh. Enak rokok adek villa ngono. Akhirnya pas pulang ke Malang kayak ya kebablasan aja, akhirnya ya wes sampai sekarang. Sebenarnya alasannya tuh aku nggak tahu ya alasannya itu apa, tapi emang awalnya tuh coba-coba aja dari lingkungan sih sebenarnya, dari teman-teman. Terus kok lama-lama ketagihan gitu. Yang
mbaknya dipaksa untuk merokok atau mbaknya? Enggak ada pemaksaan sih dari dalam dirinya saja yang tidak benar sebenarnya. Enak mas. Iya. Ya. Selain enak mas, ceritain dong gimana Oh ya, merokok ya kan? biar kelihatan nakal mas. Ngelawan nasihat orang tua. Melawan aja orang tua. Kan nggak boleh ngerokok. Suka keganggu gak sih sama temen yang rokok? Kadang sih, kan tergantung mood juga sih. Kalau emang lagi, mungkin kondisi lagi nggak fit, mungkin ya. Terus lagi banyak asap rokok, itu kadang agak keganggu. Cuman kalau teman-teman aku sendiri sih, mereka untungnya pada sadar diri sih. Jadi tahu kalau teman-temannya ada yang nggak suka bau rokok atau ada temannya nggak ngerokok, biasanya mereka dengan kesadarannya sorry ya, atau enggak cari posisi yang sekiranya asapnya nggak kena teman-temannya nggak ngerokok. Kayak tentukan angin gitu ya mbak ya? Iya, arah anginnya kemana? Gitu kan. Avatar. Masuk. Di rumah ngerokok nggak? Enggak. Enggak? Kenapa ngerokok di rumah? Sebenarnya orang tua mungkin udah tahu ya kalau misalnya aku ngerokok, karena kan orang tua juga ngerokok. Ya. Tapi kayak aku masih belum pengen aja nunjukin kalau misalnya aku ngerokok gitu loh. Berarti suatu saat nanti bakal nunjukin kalau kamu mau ngerokok itu? Nggak secara terang-terangan aku bilang, mah aku ngerokok kayak gitu, enggak sih. Cuman biarin mereka kalau misalnya tahu ya udah gitu loh. Kalau misalnya mungkin ngomel dikit, ya udahlah kayak gitu. Kalau aku emang dari dulu itu lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Oh, oke. Seperti itu. Ya boleh. Gitu. Di rumah siapa nih? Di rumah orang tua dong. Kalau di rumah masnya beda yang dirokok. Iya. Iya, aku ngerokok. Apalagi di kamar mandi biasanya. Sambil nyanyi gitu mbak? Iya enggak sih, ngising enggak sih biasanya. Oh bener sih. Sambil, iya enak tuh, kalian mau coba ngerokok di kamar mandi sambil iku nikmat ngono lho. Sampai aku pun diseneni mamaku, dimarahin mamaku soalnya ketahuan ngono pas aku rokokan di kamar mandi kan. Terus mamaku bilang, Maria, no smoking ya di kamar mandi ngono, ketahuan soalnya aku paling sering rokokan di kamar mandi. Aku ketahuan iku gara-gara pas mamaku sering masuk kamar ngono kan, aku mbek mamaku kayak sering cerita-cerita. Terus pas masuk kamar tasku iku lupa tak tutup. Terus di situ ada bungkus rokok ngono, terus kayak ya ampun. Terus langsung dikasih ayat-ayat Alkitab. Tapi mempan nggak? Kak. sebenarnya ya kayak deep down inside itu pengen berhenti kan, tapi sih gak nemu cara yang ngono lho. Di rumah merokok. Mana tanggapan orang tuanya mas mau ngerokok atau mas cuma sendiri gimana? Enjoy. Benci nggak sama temen yang ngerokok atau asapnya rokok gitu? Enggak sih, enggak juga sih kalau dibilang benci, enggak benci-benci banget. Asalkan dia tahu lah tempatnya, tahu menempatkan diri, dan misalkan kan kalau aku pribadi nggak terlalu benci ya. Asalkan itu tadi, kalau emang lagi kondisi gak fit, terus lagi nggak pengen diganggu sama asap rokok, mungkin aku yang lebih ngomong langsung ke orangnya, sorry ya, gitu biasanya ngomong, sorry nggak? Oke. Pasti tahu dong di kemasannya itu ada disclaimer kalau gimana bahayanya merokok ini buat kesehatan, apalagi buat cewek. Gimana tanggapannya Kak Tasya? Kan sebenarnya ngerokok nggak berbahaya kalau nggak diconyok ke mata. Oke, benar ya. Ya sebenarnya tahu, kayak kadang aku juga ngerasa apa ya, pas mau tidur gitu nggak enak rasanya di dada gitu kan. Tapi gimana ya, sebenarnya kalau misalnya besok bisa berhenti merokok, ya aku juga pengennya tuh besok gitu loh berhenti merokok. Bener sih, aku menyadari kalau misalnya ngerokok itu lebih banyak keburukannya daripada emang kalau misalnya baiknya buat tubuh kita gitu loh. Tapi terlanjur kecemplung gitu loh. Bener, kalau misalnya besok aku bisa berhenti ngerokok ya berhenti gitu loh, cuman ya pelan-pelan. Sebenarnya kadang-kadang takut
tiba-tiba kanker cangkem ngono kan, terus kayak tiba-tiba kayak sing iki ku bolong ngono. Kayak nek gambar, kadang-kadang aku overthinking ku sampai mikir kok lek aku mben kayak ngono ya opo, tapi kayak yo carae wong mati beda-beda ngono kan, gak mesti kudu mati gara-gara rokokan ngono. Jadi kayak selagi aku pas rokokan iku sik urip ya wis lah, tak nikmati ae yo ae ngono lho. Mari mangan orang ngudut paru-paru orang semel. Cewek merauki gimana tanggapannya Mas Bima? Nakal Mas berarti Mas. Nakal ya? Ya. Terus? Ya ini biasanya kalau pacaran sungkan dibawa ke orang tua. Oh iya benar. Iya benar. Benar kan? Iya benar. Saya juga suka Walaupun Mas. walaupun kita nggak apa-apa tapi tetap sungkan Mas. Tetap sungkan Mas. Betul. Oke, paham gak Mas? Kenapa, Mas? Paham. Paham Oke. Mas. Gimana ya? Gak masalah kalau aku sebenarnya. Tapi kalau dilihat sama pendapat mungkin di masyarakat itu mungkin agak tabu mungkin ya kalau masyarakat awam. Tapi kalau aku pribadi sih gak masalah. Itu pribadi mereka, kehidupan mereka dan pilihan mereka. Jadi mau ngerokok atau enggak ya it's okay. Pernah nggak sih kalau Mbak Vita tuh dapat kayak judging atau mungkin diomongin dari belakang, dari depan? Terus gimana sih kalau pernah nanggepinnya gimana? Kalau misalnya judging di belakang itu kan pasti ya. Cuman selama ini itu aku menangkalnya dengan mikir kayak gini. Pokoknya selama apa yang tak lakuin itu nggak ngerugikan dia, itu ya udah nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalnya aku lagi nongkrong sama dia terus dia keberatan kalau aku ngerokok di deket dia, itu nggak apa-apa. Aku nggak ngerokok gitu loh. Cuman kalau misalnya selama aku nggak merugikan orang yang judge ke aku, ya udah kayak gitu. Jujur ya gak ono. Aku gak pernah denger sih, mbuh lek mereka rasanya apa gak tahu. Tapi aku gak pernah denger orang tuh komen aku gara-gara kayak ngejudge aku gara-gara aku rokokan tuh, malah lek orang-orang sekitar tuh nggak. Karena teman-temanku sendiri gue ya rokokan, cewek-cewek gue ya rokokan, terus yus santai ngono lho, circleku iki santai-santai ae ngono. Jadi sing ngejudge iku malah kudu ngejudge sih, lebih sing sering negur tuh orang tua mesti. Kalau lingkungan enggak. Jadi enggak sama sekali. Aku nggak pernah denger sih mbo ya Kak Ru. Tapi lek misalnya emang sun aku denger orang rasanya aku gara-gara arek iku kok rokokan ngene. Jadi yo siap mental aja sih, soalnya pasti cewek dijudge kayak ngono, jadi yo santai lah. Dikon santai kayak gak usah dipikir abot-abot ngono. Ono sing luwih abot ngono kayak contohnya kapan rabi ngono, terus kayak mikirno dhuwit. Iku luwih abot timbangane mikirno omongane wong ngono lho. Ya wis lah, jadi dipikir sing penting-penting ae. Sebenarnya apa ya? Aku kalau misalnya yang ngomong di belakang sama aku tuh nggak terlalu aku pikir sih. Soalnya kan dia ngomong di belakang gitu loh. Terus ya tinggal tutup kuping aja kalau misalnya yang ngomongin di belakang. Nah, tapi aku lebih respect sama yang ngomongin di depan. Soalnya kan kita juga tetap mesti menghargai lingkungan sekitar, orang-orang sekitar. Jadi kalau misalnya nih aku ngopi nih sama anak, misalnya aku nggak tahu nih dia siapa atau gimananya, aku tanya kamu nggak apa-apa nggak sama seperokok gitu. Nah kalau misalnya dia oke, ya minta izin nggak apa-apa nggak gitu sih, lebih menghormati ke lingkungan sih kan. Soalnya kalau cewek ngerokok itu kan gara-gara culture ya. Jadi dulu kan mungkin aduh apa nih cewek ngerokok nih gitu, tapi sekarang lihat aja gimana faktanya dan realitasnya itu gimana. Kamu tahu nggak sih alasan teman-teman kamu tiba-tiba ngerokok itu kenapa? Kadang beberapa katanya lagi stres, terus ada juga yang awalnya dari iseng-iseng nih, coba-coba terus keterusan, gak bisa berhenti, ketergantungan. Itu sih, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang itu masalah pribadi mereka dan gak di-share sih. Gitu. Rata-rata yang saya tahu itu biasanya pusing kuliah, pusing skripsi, Pusing pacaran.
Padahal ya cek nakal ya Mas. Cek nakal ya, Iya Mas. ta. Gimana sangkut pautnya merokok dan feminisme tuh menurut Kak Tasya? Sebenarnya ya, kalau di lingkungan sekitarku itu merokok sama feminis tuh menurutku nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Soalnya kan ngerokok kan nggak mesti memandang gender kan, nggak mesti cowok aja yang boleh ngerokok. Sebenarnya cowok kan juga nggak boleh ngerokok. Itu kan dari segi kesehatan kan juga nggak bagus kan, cewek ataupun cowok gitu. Terus kalau misal masalah jadi cewek yang anggun atau enggak itu sebenarnya gimana ya? Itu kan tergantung dari sikap. Jadi kalau misalnya kita cewek ngerokok tapi tahu lingkungan, tahu diri gimana gitu kan bisa aja gitu. Soalnya kan nggak mesti kan cewek yang ngerokok itu jelek gitu. Cewek yang ngerokok itu kelakuannya nggak baik, nakal gitu kan, gitu sih. Feminisme ya, kayak lebih ke Paham. iya sih, apa perempuan iki berjuang untuk menyetarakan dirinya dengan cowok ngono kan. Susah sih, kayak kita nggak bisa apa-apa dengan stigma masyarakat gitu kan, karena stigma itu lebih kayak ke budaya, dimana budaya itu wis dari dulu sampai sekarang kayak turun temurun, dan kita mau ngekat budaya itu susah gitu loh. Jadi kayak gak mungkin kita bisa merubah stigma itu gitu. Cuman mungkin lebih ke orang-orang sing kayak cewek kok rokokan kayak ngono kan, itu mungkin lebih di yo mau gak mau kayak yo mulai dikurangi lah gitu loh. Soalnya yo sekarang nggak menutup kemungkinan cewek itu juga pasti merokok, cowok itu juga merokok gitu. Kayak apa pertanyaanmu kok harus apa? Kamu cewek kok ngerokok? Apa aku dengar kok apa gak ngene ae? Kamu kenapa ngerokok ngono? Karena cewek cowok ngerokok pun juga sama-sama ngerusak kesehatan ngono kan. Jadi yo kurang-kurang ngono ae lah, tak kok ngono iku bawa waktu ngono lho lek jariku. Kalau kata Bu Susanti, kan dia kan ya cewek tapi merokok kan, apalagi dia menteri kayak Susanti aja nih. salah Suci. Susanti, sorry, pasti bener hari. Aku jawabnya apa? Susanti, Bang Cuk. Susi, oke. Ya, maksudku kayak contohnya ya, kayak contoh Kak Susi. Kayak contohnya Susi Pujiastuti, dia diomongin orang se-Indonesia, perempuan kok merokok, dia menteri bisanya. Dia kalau nggak salah ya, aku pernah denger dia ini jawab, kamu nggak usah buang-buang waktu buat ngomenin cewek kok ngerokok gitu. Jadi mending kon mikir hal sing luwih penting dari iku, karena hal-hal iku gak perlu didebatkan maneh di zaman saiki ngono lho jariku. Kalau menurutku nggak nyambung, karena nggak semua orang yang menganut feminisme itu merokok, dan nggak semua orang yang merokok itu menganut feminisme. Jadi semuanya itu balik ke pribadinya masing-masing. Kalau misalnya orang itu emang feminis tapi mau ngerokok, ya udah gitu. Atau feminis nggak mau ngerokok, ya udah, itu balik ke dirinya masing-masing. Pernah nggak sih ini kamu sebagai teman yang baik menasihati temanmu yang merokok gitu? Temen yang baik ya. Gak tahu, Mbak. Ada beberapa temen sih. Mungkin aku juga lihat orangnya kalau mau ngasih tahu ya. Mungkin dari awal dia nggak ngerokok nih, terus coba-coba ngerokok. Mungkin dia ingin ngikutin lifestyle ya. Nah itu kadang aku bukan lebih ke nasihatin sih, cuman lebih ketanya aja kenapa kayak gitu. Kalau kamu bukan orang yang seperti itu, ya nggak usah dipaksain buat ngikutin lifestyle teman-teman. Nggak pernah Mas, karena ya dosa urusan masing-masing Mas itu. Bisa Ya. sebaik-baiknya umat kan mengingatkan apa? Ya sebaik-baiknya umat tuh sebaik-baiknya umat itu memang saling mengingatkan. Tapi yo ngapain? Aku sholatnya enggak Mas. Oh, sama sekali Mas. Apa? Sama sekali Mas. Kadang. Ada. Dan pasti suatu saat punya putra dan putri. Kira-kira boleh nggak anaknya untuk merokok? Kalau boleh atau nggak boleh ditanyain sekarang, aku pasti jawabnya nggak boleh. Karena ya
balik lagi ke persepsi orang itu loh, orang di luar sana pasti mandangnya itu nggak baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang dia udah terlanjur kecemplung dan udah terlanjur ngerokok, aku sebagai orang tua punya kewajiban buat kasih tahu mereka kayak bahayanya apa sih gitu. Pokoknya mereka harus sadar dulu, kamu ngelakuin kayak gitu tuh udah tahu dampaknya apa belum kayak gitu. Terus kalau misalnya emang mereka udah cukup dewasa untuk mengerti, ya udah itu kan keputusan mereka. Cuman kita udah menjalankan kewajiban buat ngingetin kayak gitu. Sebenarnya dari aku sendiri gue ya pasti melarang lah ya, namanya aja hal yang nggak baik itu ya, kenapa kita harus mempersilahkan anak kita untuk melakukan itu gitu. Jadi sebenarnya deep down inside in my heart, kalau bisa sebelum nikah itu ya aku harus berhenti merokok gitu kan. Tapi kalau memang nggak bisa ya diusahakan. Cuma aku yakin soon ya, aku gak sampai sekarang dari sekarang sampai embuh nanti lek wis nikah apa gimana, soon lek misalnya aku hamil, Iya. aku pasti berhenti. Soalnya kan ya nggak baik juga buat janin kan. Tapi ntar setelah hamil apa lagi gimana? Ya udah nggak apa-apa ya jalannya lah saono ngono loh. Ntar kalaupun misalnya anak-anak tanya kok mama kok ngerokok kayak ngono-ngono ya wis dipikir karya lah. Kan gorong wayahe saiki mikir sak ado iku kok ae ngono lho santai. Ini cuma Kamu bae. Oke, yang terakhir nih buat Kak Luli. Apa saran Kak Luli buat perokok-rokok di luar sana? Perokok-rokok di luar sana. Saran apa ya? Ini mau cowok atau cewek? Terserah. Bebas. Boleh. Oke. Saran aja kalau untuk cowok sih memang mungkin kebanyakan udah biasa ya, dianggap biasa. Tapi kalau buat cewek mungkin aku saranin itu bisa dikurangin lagi sih. Oke. Karena buat kesehatan kalian juga itu nggak bagus. Mau ngerokok gak apa-apa, yang penting dikurangin dikit. Terus misalkan buat perokok-perokok lain nih, mau cowok atau cewek, kalau di tempat umum bisa jaga attitude-nya kalian ya. Karena gak semua orang itu bisa terima asap rokok dari kalian.